Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat. Ini sudah minggu ke 5 atau ke 6 kita belajar online. Mudah-mudahan kita berada dalam keadaan selalu sehat dan mudah-mudahan wabah ini segera berlalu ya. Oke, jadi di pembelajaran kali ini Ibu bakal mengulas semua materi di bab terakhir atau bab 6 tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, hasil ulasan ini Ibu akan beberapa mengambil dari hasil karya kalian ya. Jadi, buat yang karyanya Ibu ambil, terima kasih, tapi buat yang karyanya tidak Ibu ambil bukan berarti kalian jelek, hanya saja sama Ibu tidak terlihat pas ngedit videonya ya. Oke, terima kasih. Sehat selalu semuanya. Oke, halo semuanya. Jadi di sini Ibu akan bahas materi yang pertama ya, yang minggu kedua kalian belajar tentang konsep persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, ini konsepnya bisa dilihat. Ya, konsep persatuan dan kesatuan bangsa itu ada 5. Yang pertama adalah apa itu persatuan, yang kedua apa itu kesatuan, dan apa itu bangsa sendiri. Ada integrasi nasional, nasionalisme, dan patriotisme. Kita bahas yang pertama yaitu konsep persatuan. Apa itu persatuan? Persatuan merupakan gabungan, ikatan, kumpulan dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Itu persatuan ya. Kalau kita ibaratkan dalam suatu negara bahwa di Indonesia itu terdapat beberapa suku, bahasa, budaya, agama. Nah, itu digabungkan dan bersatu menjadi sesuatu yang utuh. Nah, sesuatu yang utuh di sini adalah sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Itu konsep persatuan. Jadi yang awalnya dulu kita melawan penjajah itu masing-masing per daerah. Nah, karena adanya persatuan ini, maka berkumpul dalam satu wadah yaitu negara Indonesia sehingga kita bisa merdeka. Nah, konsep yang kedua itu ada kesatuan. Nah, kesatuan merupakan kondisi yang utuh, jadi sebuah negara yang memperlihatkan keamanan, kesantosaan, dan kejayaan. Jadi, setelah kita bersatu, dan persatuan itu terus dibina oleh pemerintah, oleh masyarakat sendiri, maka persatuan itu akan menghasilkan keamanan, kesantosaan, dan kejayaan bagi seluruh masyarakat yang ada di dalamnya. Nah, konsep itu dinamakan dengan kesatuan. Oke, paham? Nah, konsep yang ketiga itu adalah bangsa. Bangsa merupakan kesatuan wilayah yang berisi masyarakat dengan pemerintah yang berdaulat di dalamnya. Jadi, bangsa itu merupakan sebuah wilayah yang di dalamnya terdapat suatu masyarakat yang mau bersatu, yang mau mendedikasikan dirinya untuk sebuah bangsanya atau untuk negaranya, dan dia mau diatur oleh pemerintah yang berdaulat. Itu bangsa. Nah, yang keempat itu ada integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan penyelesaian unsur-unsur sehingga mencapai keserasian ya, yang tadi dijelaskan bahwa di Indonesia itu kan beragam. Nah, keberagaman ini berkumpul dan disesuaikan sehingga keberagaman ini tidak menjadi sebuah ancaman bagi bangsa Indonesia, tapi malah menjadi keunggulan yang akan mengakibatkan keserasian dalam sebuah negara, sebuah bangsa ya. Nah, gimana sih caranya biar serasi atau biar tidak ada bentrokan di dalamnya? Yang pertama adalah toleransi yaitu. Dan yang selanjutnya adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah sikap setia terhadap negaranya. Jadi kesetiaan tertingginya itu adalah untuk negaranya ya. Jadi kepentingan negara itu lebih penting dari kepentingan pribadi dia, lebih penting dari kepentingan golongan dia. Jadi apapun yang dia kerjakan itu adalah untuk negaranya. Itu adalah nasionalisme. Misalkan kita sebagai pelajar ingin belajar nih, nah
udah belajar kan kita pasti pengen punya penghasilan atau pekerjaan. Nah, dimanapun kalian mencari ilmu, misalkan ke negara orang, nah itu ilmu yang kalian punya. Kalau kalian egois, mungkin kalian bisa bekerja di negara-negara lain ya, memajukan negara-negara lain. Tapi orang yang punya rasa nasionalisme yang tinggi, dia akan kembali ke Indonesia dan memajukan kembali negaranya, karena apapun yang dia punya, diri dia itu adalah untuk Indonesia, untuk kemajuan Indonesia. Itu sikap nasionalisme. Dan sikap yang terakhir adalah patriotisme, adalah mengorbankan segalanya untuk kejayaan bangsa. Jadi patriotisme itu bagian dari nasionalisme ya. Kalau kita sudah setia terhadap sesuatu, apalagi untuk negara, apapun yang kita lakukan itu adalah untuk negara. Salah satu bentuk contoh dari sikap patriotisme adalah cinta terhadap tanah air, rela berkorban untuk tanah air, terus menggunakan produk-produk dalam negeri, dan berupaya untuk selalu toleransi antar sesama. Oke, segitu. Terus ada lagi ya tambahan yang tadi ibu lupa, yang patriotisme menempatkan persatuan kesatuan serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang tadi dijelaskan, berjiwa pembaharu, maksudnya jiwa pembaharu itu dia kreatif. Jadi kalau ada sebuah masalah yang terjadi di negaranya, maka dia berpikir pembaharu gimana caranya untuk menyelesaikan masalah tersebut untuk negara tersebut, dan tidak kenal menyerah. Itu sikap-sikap dari patriotisme. Ibu harap itu semuanya ada di diri kalian semua. Oke, kita ke materi selanjutnya, itu adalah apa, Ay? Kenapa? Ih, beneran anaknya apa? Masih kayaknya. Kesel ya dia ganggu terus. Oke, kita masuk ke konsep selanjutnya ya. Konsep selanjutnya. Oke, konsep kesatuan itu ada dua ya, yaitu yang pertama adalah konsep alamiah dan konsep sosial. Konsep alamiah di sini itu adalah konsep kewilayahan atau biasa kita sebut dengan wawasan Nusantara, di mana darat, laut, udara merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat diganggu-gugat, termasuk laut ya. Kadang kita melihat laut itu merupakan pemisah antar daratan. Nah, tidak begitu di konsep ini. Jadi laut itu merupakan pemersatu antar daratan di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa di Indonesia itu merupakan negara kepulauan. Nah, pulau-pulau yang berada di Indonesia maupun pulau besar ataupun pulau kecil itu bukan dipisahkan oleh laut, tapi digabungkan oleh laut. Ya, seperti kalian ketahui juga di Deklarasi Juanda bahwa laut-laut yang berada di dalam negara Indonesia merupakan kepunyaan negara Indonesia, laut dalamnya ya. Jadi negara Indonesia itu dihitung berdasarkan laut terluar dari negara Indonesia. Oke, konsep kedua adalah konsep sosial, di mana itu konsep sosial sudah pernah kalian buat ya videonya, yaitu konsep politik, sosial, budaya, ekonomi, dan hankam, di mana satu kesatuan politik itu setiap pulau yang ada di Nusantara, baik masyarakatnya, itu harus menggunakan satu kesatuan, yaitu ideologi Pancasila, menggunakan aturan hukum atau konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Satu kesatuan politik. Kalau satu kesatuan sosial budaya adalah semua keanekaragaman yang ada di Indonesia, misalkan tarian kecak dari Bali, tarian saman dari Aceh, dan lain-lain, itu merupakan keanekaragaman ya yang berada di Indonesia. Tapi jika kita sudah berbicara sebuah negara, semua tersebut adalah milik kita semua, walaupun kita bukan dari daerah tersebut gitu. Bahwa kalau kita sudah keluar negeri, yaitu dari Indonesia gitu. Paham? Oke. Nah, terus konsep satu kesatuan ekonomi, setiap sumber daya alam atau sumber daya manusia dari daerah manapun itu digunakan untuk seluruh kepentingan negara. Jadi sumber daya alam, misalkan nih di Pulau Jawa itu tinggi nih bahan pokoknya seperti hasil padinya,
gulanya dan lain-lain, sedangkan di Papua tinggi emasnya, terus di Sumatera timah. Nah, semua kekayaan alam tersebut tidak digunakan per pulau itu, tapi oleh seluruh rakyat Indonesia. Paham ya, satu kesatuan ekonomi. Yang selanjutnya adalah hankam. Jika kita dengar sebuah bencana di timur Indonesia misalkan, apakah kita yang bagian barat Indonesia akan berdiam diri? Tentu tidak ya. Jadi satu kesatuan pertahanan keamanan maksudnya adalah apapun yang menyangkut dengan pertahanan keamanan di Indonesia, baik di daerah manapun, yaitu semuanya dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia dari Sabang maupun sampai Merauke. Begitupun dengan waktu itu ada kejadian Pulau Indonesia yang diakui oleh luar negeri. Nah, walaupun pulau tersebut itu tidak berada di dekat daerah kita tinggal, tapi kita tetap merasa bahwa pulau itu telah dicuri oleh kita. Karena kenapa? Karena kita merasa diri kita adalah Indonesia. Konsep NKRI. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 1 ayat 1 mengungkapkan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi sumpah anak bangsa pada 1928 yang kita kenal itu dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Prinsip kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dipertegas dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu dalam upaya membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi, konsep NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sudah tercantum secara jelas dalam konstitusi kita, baik di pasal maupun di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Makna negara Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Hal tersebut dibuktikan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencangkup kesatuan politik, hukum, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia memiliki banyak keunggulan. Menurut Dadang Sundawa, keunggulan Indonesia itu adalah yang pertama, jumlah dan potensi penduduknya yang sangat besar, yang merupakan urutan keempat di dunia. Yang kedua, memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya, seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan lain-lain. Yang ketiga, dalam mengembangkan wilayah, kita mempunyai konsep wawasan Nusantara, sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman, namun prinsipnya kita tetap satu pandangan, yaitu memandang bahasa Indonesia sebagai satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosbud, dan hankam. Yang keempat,
semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia. Selanjutnya, bangsa Indonesia itu memiliki tata krama atau keramah tamahan, memiliki letak wilayah yang sangat strategis, dan yang paling penting itu memiliki keindahan alam yang tidak dapat dipungkiri oleh seluruh masyarakat dunia. Oke, itu merupakan konsep NKRI dan keunggulan NKRI. Semoga kalian paham. Selanjutnya kita akan bahas ke faktor pendorong dan penghambat kesatuan bangsa Indonesia.